Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Alhamdulillah ikhwah sekalian, kita kembali berjumpa di kajian rutin. Insyaallah di kesempatan kali ini kita kaji tafsir As-Sa'di surat Al-Bayyinah ya. Tafsiru surati lam yakun. Tafsir surah lam yakun. Wahia madaniyatun, dan ini termasuk madaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan terlepas yaitu dari kekafiran ya, dan dari kekafirannya sampai datang kepada mereka al-bayyinah ya, bukti. Rasulun minallah yatlu suhufan, yaitu rasul dari Allah yang ia membaca lembaran-lembaran yang disucikan ya, Al-Qur'an maksudnya kitab Allah, wahyu dari Allah. Fiha kutubun qayyimah, di dalamnya ada kitab-kitab yang lurus. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba, dan tidak berpecah orang-orang ahli yang diberi kitab, illa min ba'di ma ja'atkumul bayyinah ya, kecuali setelah datang kepada mereka bayyinah, bukti. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintah illa liya'budullaha, kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlishina, dalam keadaan ikhlas, lahuddin, yang memurnikan kepadanya agama, hunafa'a, yang lurus ya, atau condong kepada agama yang benar. Wa yuqimus sholata, dan mereka mendirikan salat, wa yu'tuz zakah ya, dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin, sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan musyrikin, fi nari jahannama khalidina fiha, di dalam neraka jahanam mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah seburuk makhluk yang seburuk-buruknya. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat, sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh, ulaika hum khairul bariyah, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Jazauhum inda rabbihim, balasan mereka di sisi Tuhan mereka, jannatu adnin, adalah surga Aden ya, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an ya, Allah ridho atas mereka dan mereka ridho kepadanya. Dari kalimat khosya robah, itu bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Ya, silakan yang mau baca. Anak Ustaz, nyobaan Ustaz. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu ta'ala, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab ai man yahuda wa nasara Min, Pak. min yahuda wa Minal nasara Yahudi. minal yahuda Ustaz ya. Yahudi Wa mana min, Pak, hurufnya? minal yahudi wa nasara al musyrikina min syairi Ustaz. Min sairi. Min syairi
asnafi ami. Apa itu? Apa Ustaz? Benar Ustaz? Min asnafil umami, Mbak. Ustaz umami ya, hasil umami. Wa munfakina an kufrihim Ustaz, betul? Wa Ya. lahum ladi Wa hum atap mengikuti an kufrihim an wa kufrihim dolalihim, dan mengikuti itu ada huruf atap. kufrihim ladi hum alaihi. Aila Hum alladzi hum alaihi. alaihi hum alaihi. Aila yusalu na Yazaluna. yasaluna fi goyihim ya saja. Ba dolalahu Atap kedogoyi. Wa dolalihim la yasiduhum mururon mururu ya. Mururu fa'il dari yazid. Mururu tanai. Mururul awqati. Enggak ada saja. Oh, mururu sinina ya. Itu berarti teksnya sinina ya. Mururu sinina. Sinina. Kalau di sini awqati. Sinina ila kafaro saja. Ila kufran. Ila kufron. Kata yatiyahumul bayina. Tak tiyahumul. Kata ta'tiyahumul bayina ini kecil sekali saat pakai ini. Al-wadihatu sat. Balbuhanu satiu summa udah pasarofika bayinati udah Pak, gitu aja Pak. Terjemah. Allah berfirman saja. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab. Tidak dijadikan yang orang kafir kan? Maksudnya gimana? Dari ahli kitab. Ya, tadi udah diterjemahkan. Ya udah. Orang kafir dari ahli kitab tidak. Dari ahli kitab ya. Jelasin dari ahli kitab itu siapa? Yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani. Nasoro. Min sa'iri apa saja? Wal musyrikin, dan orang musyrik itu. Min sa'iri asnafil umami apa? Min sa'iri asnafi. Dari seluruh. Oh, sa'iri seluruh asnafi apa saja? Macam-macam umat. Macam-macam umat. Umat ya, umam jamak dari umat. Dari non sir. Ini munfakina apa? Munfakina orang terlepas ya an kufrihim, dari kekufuran mereka. Wadolalihim alladzi hum alaihi, yang mereka atasnya ya. Dan kesesatan mereka yang mereka ada di atasnya. Ayla yazaluna ya, mereka masih terus menerus lalihim di dalam sama dolal sama ya, kesesatan. Kesesatan mereka la yaziduhum mururus sinina atau murulul awqati. Ini ada perbedaan redaksi. Tidak menambah mereka berjalannya kalau awqat berarti waktu-waktu, kalau sinina berarti tahun-tahun ya, sama aja. Ila kufron, kecuali kekafiran. Hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka ya keterangannya atau bukti. Nah, di sini ditambahin bukti yang jelas ya, jelas oleh Sa'di al-wadihatu, yaitu bukti yang jelas, wal burhanu sati'u,
Jadi macam dan kemudian burhan argumentasi yang terang benderang. Tati'u. Ya, gitu. Jadi ayat ini berbicara ya tentang bukti yang datang dari Allah. Ya, di mana orang-orang kafir. Nah, di sini dikelompokkan kepada dua bagian orang kafir itu, yaitu ahlul kitab dan musyrikin. Ya, walaupun ahlul kitab sendiri sebetulnya ya termasuk musyrikin juga gitu ya. Karena menyembah selain Allah, tetapi memang dia diberikan sebutan yang khusus. Itu ahlul kitab ya, yang diberi kitab, karena yaitu mencakup Yahudi dan Nasrani ya. Orang Yahudi ya pernah diberikan kitab kepada mereka, yaitu kitab Taurat, dan orang-orang Nasrani ya, telah diberikan kepada nabi ya yang diutus untuk mereka, Nabi Isa alaihissalam, kitab Injil. Maka ini disebut secara khusus ahlul kitab. Ya. Nah, mereka tidak akan dan juga orang-orang musyrik ya, mereka tidak akan terlepas dari kekafiran mereka ya, kemusyrikan mereka. Artinya mereka masih terus ya berada di dalam kekafiran ya, sampai datang kepada mereka bukti yang jelas. Ya, bukti apa bukti itu? Nah, itu di ayat berikutnya ditafsirkan. Ya. Siapa lagi yang lain yang mau baca? Ada yang coba berlatih? Ada yang lain? Ya, saya mau mencoba, Ustaz. Siapa? Ya, iya. Iya. Pak Solihin? Ya. Ya, Pak. Ya. Yang bawah ya. Summa Yang bawah. fasaro. Yang mana, Pak? Lanjutan ya, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Summa pasaro. Summa pasaro tilkal bainati. Pakola. Bainati jadi apa, Pak? Kedudukannya dibaca majrur. Nanti ya bainata. Kedudukannya apa, Pak? Harus tahu alasannya. Summa pasiri, Pak. Summa pasiri til. Sudah tahu nahu sorobnya belum, Pak? Belum lancar, Pak. Belum. Enggak, kalau nahu sorob udah pernah belajar belum? Pernah. Jadi kita bisa membaca harokat suatu kata itu kan sangat terkait erat dengan kedudukannya ya dalam ilmu nahu. Ya, terus juga kalau bentuk suatu kata itu terkait erat dengan ilmu tasrifnya dan ilmu rodat. Kosakatanya kita tahu. Jadi harus tahu alasannya gitu. Summa fasara tilka. Kalau misalnya dibaca bainati jadi apa? Kedudukannya majrur ada 3 alasannya. Karena oleh huruf jar, atau karena dia mudhof ilaih, atau karena dia tawabil majrur. Ya, kalau itu harus diteliti. Ya, kalau dibaca domah, nah, domah alasannya ada 7. Kalau dibaca fathah mansub alasannya ada 12. Jadi harus diamati begitu, Pak. Ya, jadi fasyarat tilkal bayinata ya. Kenapa bayinata? Di Mapudi. Mapudi dari mana? Dari Pasaro. Pasaro. Nah, kalau tilkanya jadi apa? Tilka Mapudi.
Nah, nggak bisa ya karena pasaro ini hanya memansubkan satu maf'ul bih. Tidak bisa dua-duanya jadi maf'ul bih. Ya, jadi maf'ul bihnya itu tilka. Dia Tilka, yang lebih dekat, tilka, sedangkan bayinatanya ya bayinatanya. menjadi badal dari tilka. Oh iya, ibadah. Ya, lanjut Pak. Nah, Sekolah. Faqala Rasulun minallah. Ya. Rasulun minallah. Ai arsalahullah. Allah telah mengutus kepadanya. Mau langsung Ya, diterjemahkan tadi dari awal kalau mau diterjemahkan. Tsumma fasyara. dibaca dulu ya Ustaz. Ya, kalau baca dulu, jangan ini. Dibaca dulu ya. Ya. Arsalahullahu yad'un nasa ilal haq. Ya. Ilal haq ya. Ilal haq. Ya, ada ilah huruf jar nanti ilah. Iya, iya. Wa anjala alaihi kitaban yasluhu liya'lama Liyu'allima wa liyu'alliman nasa hikmata al-hikmata. al-hikmata. Nah, kalau ini ada dua ini maf'ul bihnya dua ya, an-nasa dan al-hikmata. Kenapa? Karena du'alimanya itu bisa memuta'adikan dua maf'ul bih. Mengajarkan siapa, mengajarkan apa begitu. Aliman nasa al-hikmata ya. Terus Ya. Wa yujakihim nah, ayah. ini kan atop, wawunya atop. Ya. Atop kemana? Ke liya'lama. Bukan, tadi kan dibacanya bukan liya'lama. Liyu'allim. Wa liyu'allima. Ya. Nah ini Jadi liyu'allima kan mansub oleh lam ya, liyu'allima. Kalau atop itu artinya mengikuti wa, berarti liyu'allima wa. Yu'allima wa yujakihim. Nah harus sama. Tadi kan liyu'allima mansub. Wa yujakiyahum Ya gitu. harus sama. Ya, Akhirnya wa yujakiyahum wa yukhrijahum wa yukhrijahum ya, harus tahu wa ini yukhrijahum. baca apa itu, berarti kita harus tahu tasrifnya dan maknanya Ya. mana yang cocok ya. Kalau bisa aja di yahruja tapi nggak cocok keluar, tapi Ya. yuhrija mengeluarkan dari ahroja yuhriju. Yuhrijahum Wa yukhrijahum min diwasfalkan itu alif lam setelahnya. ini Minadh zulumati ilan nuri. minadulumati ila nur. Walihadza qala yajlu suhufa mutahharoh ae mahfudoh Mahfudzotan min Korea min kurbani min syayatini. kurbani saya. Ini lihat Udah, lihat Pak? itunya Ustaz. Hah? Belum Pak, Gimana? belum. Mana? Min kurbani sayatin layamassuha ilal mutahharun. Li'annaha a'mali ma yakunu li'annaha a'la ma yakunu minal kalami. Ini saya kurang jelas Tan. Matanya udah rabun nih. Udah tua. Iya. Ya. Ma yakunu minal kalami ya. Ya, sampai situ aja Pak, udah Pak. Udah ya. Makasih Terjemah Ustaz. coba, terjemahnya. Oh, siap. Ya. Summa apa?
kemudian ditafsirkan itu. Menafsirkan. Maklum ini. Ustaz, Kemudian Allah summa menafsirkan. yang nggak tahu Tilkal pasal itu bayinah apa, Ustaz? Hah? Baina penjelasan. Kemudian menjelaskan itu penjelasan. Kemudian Allah Kemudian menafsirkan ya. Allah menjelaskan keterangan tersebut gitu. Iya, sebelumnya kan di dalam ayat sebelumnya disebut bayinah. Bayinah itu apa? Penjelasan ya, keterangan. Enggak, keterangan itu apa maksudnya? Tafsirnya. Di dalam ayat berikutnya faqala, maka Allah berfirman. Oh ya, faqala. Kemudian Allah faqala, maka berkata, siapa berkata itu, Ustaz? Ya kan Allah, ini kan ayat. Ya, faqala, maka Allah bersabda, Berfirman ya kalau Allah itu. berfirman, Rasulun minallahi, yaitu utusan dari Allah. Arsalahullahu, Allah telah mengutus kepadanya, yad'u, untuk menyuruh manusia kepada jalan yang hak itu. Pada kebenaran. Kebenaran. Wa anjala alaihi, dan Allah menurunkan kepadanya kitab yatsluhu, yang dibacakan, yang ia baca, liyu'alliman nasa, untuk mengajarkan manusia, al hikmata, dan hikmah. Ya, mengajarkan manusia hikmah. Oh, mengajarkan manusia hikmah, dan untuk membersihkan mereka, dan untuk mengeluarkan mereka dari jalan setan gitu. Enggak, dari zulumat, kegelapan. Dari kegelapan. Yang mana tuh? Minadzulumat, dari kegelapan, ila nur, kepada jalan terang benderang. Kepada cahaya. Kepada cahaya. Walihada kola, dan untuk ini Allah berfirman, yatslu supa mutahharoh, dia telah membacakan, suhuf yang disucikan, lembaran yang disucikan. Mahfudot, mahfudotan apa? Yang dipelihara. Mahfudot yang dipelihara, min kurbanin, dari kedekatan apa tuh? Iya. Dari kedekatan setan. La yamassuha, tidak akan tersentuh kecuali menyentuhnya, tidak akan menyentuhnya kecuali yang disucikan. Karena telah memuliakan, karena sesungguhnya haknya kembali kemana? Kepada itu mutahharoh, huknya, lembaran-lembaran yang disucikan. Lembaran. Karena lembaran itu yang maha tinggi. Bukan, alama yakunu minal kalam, yang paling tinggi. Yang paling tinggi, yang paling tinggi. Ma yakunu minal kalam. Iya, alama yakunu itu artinya yang paling tinggi. Oh, itu. Inna li annaha minal kalam, dari minal kalam, dari kalam, dari perkataan. Walihada kola. Udah gitu ya. Makasih, jadi di ayat sebelumnya ya, alam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi. Jadi di situ disebutkan ada kata bayina ya, sampai datang bayina, bukti ya. Nah, apa bukti ya keterangan itu? Maka ditafsirkan oleh Allah dalam ayat berikutnya, Rasulun. Nah, bukti itu maksudnya adalah Rasul. Diutusnya Rasul oleh minallahi, dari Allah. Ya, yang di sini disebutkan perannya ya. Rasulullah diutus lalu diturunkan kitab kepada mereka ya, wahyu. Ya, lalu tugasnya adalah untuk sebagaimana dalam ayat Quran,
ya yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, begitu. Dan juga yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Ya, lalu disebutkan dia Rasul itu membaca lembaran-lembaran yang disucikan. Nah, yang disucikan itu maksudnya terjaga ya dari dekatnya setan, jadi mendekatnya setan, jadi tidak tersentuh oleh setan. La yamassuha illal mutahharun. Ya, tidak menyentuhnya kecuali yang disucikan. Maksudnya para malaikat ya ketika sedang ada di Lauhul Mahfuz ya. Wahyu ini. Karena wahyu itu sendiri ya yang tertulis di dalam mushaf, dalam suhuf ya, lembar-lembaran yang merupakan perkataan yang paling tinggi ya, kalam yang paling tinggi ya, kalamullah, kalam yang paling tinggi. Yang lain ada lagi nggak? Barangkali masih ada yang lain mencoba. Itu ya Ustaz li annaha a'la ma yakunu minal kalam. Jadi diartikannya karena lembar-lembaran itu adalah yang paling tinggi dari perkataan. Ya. Kemudian yang itu Ustaz, mahfudotan min kurbanin itu jadi apa itu? Apanya? Maksudnya jadi mahfudi apa itu? Mahfudotannya? Iya, mahfudatannya itu. Itu setelah ai, itu kalau setelah ai itu ai-nya tafsiriyah, huruf untuk menafsirkannya dari mutahharatan ya, dia sebagai atfu bayan dari mutahharatan. Oh iya. Mahfudotan atfu bayan dari mutahharatan. Karena dia penjelas. Kalau atfu bayan itu artinya dia termasuk tawabi yang mengikuti ya mutahharatan, mahfudatan, mengikuti dalam kondisi mansubnya. Yang lain barangkali masih ada satu lagi. Bu Endah, ada Bu Endah nih. Ke yang lain boleh? Nyimak aja Ustadz. Oh, menyimak dulu. Ya. Kita lanjut ya. Walihada, dan oleh karena itu, qala Allah berfirman anha tentangnya. Fiha, di dalamnya ya, di dalam suhuf lembaran itu. Ai fitil kasuhuf ya. Kutubun qayyimatun, ada kitab-kitab ya yang lurus, yang tegak. Ai akhbarun ya. Maka Imam As-Sa'di menjelaskan ya kitab-kitab apa maksudnya. Nah, beliau menyebutkan berisi apa gitu ya. Yaitu berisi akhbarun shadiqatun, berita-berita yang benar, wa awamiru adilatun, dan perintah-perintah yang adil. Tahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqimin. Ya, yang menunjukkan kepada kebenaran dan jalan yang lurus. Fa idza ja'atuhum hadhil bayyinatu, maka apabila datang kepada mereka ya keterangan atau bukti ini, fahina idzin, maka ketika itulah yatabayyanu, dari tabayyana yatabayyanu talibul haqqi, jelaslah ya pencari kebenaran, mimman laisa lahu maqsadun fi talabihi, dari orang yang tidak punya maksud di dalam mencari kebenaran itu. Fayahliku man halaka an bayyinatin, maka binasalah orang yang binasa ya
berdasarkan bukti. Ya, jadi ini mengutip dari ayat Quran juga ya, yahliku wa man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinatin, dan hidup ya orang yang hidup ya dengan kejelasan, berdasarkan kejelasan. Ya, jadi orang yang mati itu jelas apakah dia di dalam keimanan atau kekufuran. Ya, begitu juga orang yang hidup, dia hidup dalam keimanan atau kekufuran itu jelas dengan adanya bukti dengan diutusnya Rasul. Apakah mereka itu menjadi pengikut Rasul ataukah orang-orang yang mengingkari Rasul itu. Jadi jelas, ada kejelasan. Ya. Wa idza lam yu'min ahlul kitab bi hadzal rasuli, ya, dan apabila ahli kitab ini tidak beriman kepada Rasul ini, wayan qadu lahu, ya, dan tunduk kepadanya, falaisa dzalika bibada'in min dhalalihim wa inadihim. Ya, maka hal itu ya bukanlah suatu yang baru, bada'in atau bid'in, ya. Sesuatu yang baru atau bid'ah, itu makanya disebut bid'ah, itu sesuatu yang baru ya dari kesesatan mereka dan penentangan mereka, ya. Itu ini sudah biasa ada Rasul kaum yang mengingkari, ya, yang menentang, itu sudah biasa ya. Jadi bukanlah sesuatu yang baru. Fainahum matafarraqu waqtalafu wa saru ahzaban, dan sungguhnya mereka tidak berpecah belah dan tidak berselisih dan menjadi berkelompok-kelompok ila min ba'di ma ja'atumul bayyinah, ya, kecuali setelah datang kepada mereka bukti, ya, bukti itu, yaitu Rasul itu, diutusnya Rasul itu. Allati tujibu li ahli hal ijtima'a wal ittifaq, yang ya mengharuskan ya bagi pemeluknya, ya, artinya bagi yang menerima kepada bukti itu, ya, al ijtima'a, ya, bersatu, ya, wal ittifaq, bersepakat. Gitu. Jadi kalau orang yang bisa menerima bayinah ini, Rasul ini, pasti mereka akan berada di dalam kesamaan, ya, kesepakatan. Tapi karena mereka tidak beriman, maka mereka berpecah belah. Walakinnahum, tetapi mereka lirodaatihim wa nazalatihim, karena keburukan, ya, dan kerendahan mereka, lam yazidhum al-huda, ya, tidaklah petunjuk menambah kepada mereka illa dolalan, kecuali kesesatan. Walal basirah illa a'ma, illa aman, ya. Dan tidaklah mata hati, ya, basirah, kecuali kebutaan. Begitu. Artinya petunjuk yang Allah turunkan ini tidak berguna bagi mereka. Ya, justru tetap menjadikan mereka sesat karena mereka tidak memanfaatkan petunjuk itu. Begitu juga basiro yang Allah turunkan sebagai basiro yang berisi kebenaran-kebenaran, ya, dalam wahyu yang Allah turunkan ini, ya, para rasul yang diutus ini, kecuali mereka tetap saja dalam kondisi buta, ya, buta hati mereka, ya, bukan mata kepala mereka, ya, tetapi buta hati mereka, ya. Ya, bukan kata Allah la ta'mal absar, ya, bukanlah pandangan mereka yang buta, walakin ta'mal qulubu lati fi sudur, ya, tetapi mata hati mereka yang ada di dalam dada mereka.
Ma'annal kutuba kullaha ja'at bi aslin wahidin wa dinin wahidin. Ya padahal ma'anna itu bisa diartikan padahal kitab-kitab itu seluruhnya datang ya dengan asal yang sama dan agama yang sama. Gitu ya. Jadi ada kesatuan agama-agama karena semua berasal dari Allah. Rasul-rasul ini diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, ini para ulama menyebut bahwa sudah tegak ya dengan diutusnya para rasul ya sebagai bukti. Ini menjadi hujah bagi orang-orang kafir yang pada saat di akhirat nanti mereka tidak akan beralasan belum diutus rasul kepada kami gitu. Padahal Allah Subhanahu wa taala menegakkan hujah atas mereka dengan diutusnya rasul. Jadi mereka tidak bisa lagi beralasan pada saat di akhirat nanti itu karena sudah diutus kepada mereka para rasul. Ya, nah di sini kemudian dijelaskan bahwa para rasul yang diutus oleh Allah itu di dalam agama yang sama, yaitu fama umiru, mereka itu tidak diperintahkan fi sa'iri syara'i, di dalam keseluruhan syariat-syariat, illa an ya'budu, kecuali agar mereka beribadah Allah kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina, ya dalam keadaan memurnikan. Ya, nah ini menjadi hal ya, mukhlisin kedudukannya menjadi hal dari domirhum liya'budullah, mereka ya, mereka beribadah kepada Allah itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan mengikhlaskan, memurnikan agama untuknya, ay qasidin, memaksudkan bijami ibadatihim, dengan seluruh ibadah-ibadah mereka, al-zahirati, baik yang nampak, wal batinati, dan yang tersembunyi, wajah Allah, mereka mengharapkan wajah Allah, wa talaba zulfa ladaihi, dan mencari kedekatan di sisi Allah. Ini ikhlas itu di sini maksudnya memurnikan tauhid ya kepada Allah. Hunafa'a, ya hunafa itu jama dari hanif. Ai mu'ridina ma'ilin, yaitu yang berpaling ya yang menyeleweng ya, berpaling dari seluruh agama-agama, ansairil adyanil mukhalifati, yang bertentangan lidini tauhidi, kepada agama tauhid. Jadi hunafa itu maknanya adalah berpaling dari agama lain ya, agama-agama lain ya, kepada agama tauhid. Ya hanya condong kepada satu agama, yaitu agama tauhid, ya agama yang diturunkan oleh Allah. Ya wa khassas salata. Ya, jadi ada kesamaan. Jadi semua nabi-nabi itu diperintahkan hanya agar mereka beribadah kepada Allah semata, ya tidak mempertuhankan yang lain, tidak menyembah yang lain. Ya dalam segi syariat-syariat juga ada kesamaan ya, secara syariat-syariat yang besarnya ya mereka sholat, makanya disebutkan setelahnya sholat, zakat, ini umum bagi seluruh syariat walaupun dalam perincian syariatnya ada perbedaan. Itu mengandung hikmah ya dari Allah yang maha tahu atas segala sesuatu, yang maha tahu kondisi manusia di setiap zaman ya yang berbeda-beda, sehingga memberikan syariat yang sesuai bagi setiap zaman. Nah, Allah menurunkan syariat Islam ini sejak kepada Nabi Muhammad SAW ini berlaku ya sampai hari kiamat. Selalu cocok dalam setiap kondisi yang dihadapi manusia di akhir zaman ini sampai hari kiamat nanti. Ya, makanya tidak akan ada lagi nabi yang diutus ya karena sudah sempurna semuanya.
Ya lalu wa khassa salat wa zakat bidzikri, ya mengkhususkan salat dan zakat dalam penyebutan, dengan penyebutan ma'a ma'a apa? Ma'a annahuma dahilani fi qoulihi liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal keduanya salat dan zakat itu kan masuk dalam firman Allah agar mereka beribadah secara ikhlas, mengikhlaskan, memurnikan agama kepadanya. Maksudnya sholat dan zakat kan termasuk ibadah juga gitu ya. Ya ini namanya dalam ilmu balago dzikrul khos ba'dal am. Ya, dalam ilmu balago ini di pembahasan ilmu ma'ani ya, membahas tentang al-itnab. Itnab itu artinya memperpanjang perkataan. Ya, jadi dalam jenis perkataan dalam bahasa itu ada tiga, ada itnab ya diperpanjang, ada ijaz, ijaz itu jadi ringkas, ada musawat, musawat itu seimbang. Nah, ini termasuk itnab, yaitu menyebutkan yang khusus setelah yang umum. Ya, walaupun sebetulnya yang khusus itu tidak disebutkan, itu sudah tercakup di dalam yang umum itu. Ma umiru illa liya'budullah. Beribadah kepada Allah itu kan sudah mencakup sholat, zakat. Jadi walaupun tidak disebutkan, sebetulnya sudah masuk di situ. Ya, nah tapi disebutkan lagi, diperpanjang perkataannya, itnab. Ya, nah di situ ada kandungan makna, ada maknanya, ada tujuannya. Karena tidak mungkin tidak ada satu kata pun atau satu huruf pun dalam Al-Quran yang sia-sia. Semuanya mengandung makna yang sangat bermanfaat. Ya, kenapa di sini disebutkan lagi sholat dan zakat secara khusus ya? Begitu lifadlihima wa syarofihima ya, karena keutamaannya dan kemuliaannya. Jadi menyebutkan yang khusus setelah umum itu menunjukkan keistimewaannya. Menunjukkan keistimewaan sehingga harus disebutkan lagi secara khusus. Ya, ini banyak dalam Al-Quran. Ya, begitu. Wa kaunihima dan keadaan keduanya wa kaunihima ibadataini ya, ada dua ibadah alataini yang man qoma bihima, siapa yang melaksanakannya, mendirikannya, qoma bi jami'i syara'iddin, dia telah mendirikan seluruh syariat agama. Jadi syariat yang paling besar ya sholat dan zakat ya, karena dia merupakan rukun Islam setelah syahadat, melaksanakan, menegakkan seluruh syariat karena dua syarat ini mewakili ya, sholat adalah hubungan yang dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya, secara vertikal gitu ya istilahnya. Kalau zakat ya secara ada horizontal, dalam arti ada kemaslahatan bagi manusia ya. Jadi ini adalah dua sisi ya di dalam ajaran Islam, itu hablum minallah, hablum minannas. Ya, dan ini syariat-syariat tuh mencakup itu. Makanya di dalam pembahasan syariat ada yang terkategori sebagai ibadah, artinya ibadah mahdoh kepada Allah, dan juga ada yang masuk kategori muamalah, hubungan dengan manusia. Nah, zakat ini mewakili bagaimana, walaupun dia itu bersifat mahdoh ya dari segi ketentuan-ketentuannya ditentukan secara khusus oleh syariat, tetapi juga dia ada makna muamalahnya. Ya, karena zakat itu sendiri diberikan kepada yang berhak ya kepada manusia. Ada hubungan dengan manusianya begitu. Wadzalika, dan hal itu ayat tauhidu wal ikhlasu fid din, ya, tauhid dan ikhlas di dalam agama, huwa dinul qayyimah, itu agama yang lurus. Ayat adinul mustaqim, agama yang lurus, al musilu,
yang mengantarkan ila jannatin naimi kepada surga yang penuh dengan kenikmatan wa masiwahu dan apa yang selainnya faturukun musilatun. Ini bisa dibaca musila atau muwassila juga maknanya sama ya, aussala dengan wassala maknanya sama. Yang menyampaikan, yang mengantarkan ilal jahimi kepada neraka jahanam, neraka jahim. Tsumma dzakara jazaa'al kafirina ba'da ma ja'athumul bayyinatu. Kemudian menyebutkan balasan orang-orang kafir setelah datang kepada mereka bukti. Faqal, ya, maka Allah berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik ya di dalam neraka jahanam. Qad ahata bihim adzabuha, ya sungguh siksanya meliputi mereka, wastadda alaihim iqabuha dan keraslah atas mereka siksaannya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, la yufattaru anhumul azabu. Siksanya tidak bosan, ya tidak menjadi bosan atas mereka. Wa hum fiha mublisun, dan mereka padanya berputus asa, ya tidak bisa akan keluar dari siksaan tersebut. Wal'iyadzubillah. Ulaika hum syarul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Bariyah dari baro'a. Asalnya bari'ah. Ya, asalnya bari'ah. Hamzahnya kemudian ditashil jadi bariyah. Artinya kholak kok. Artinya makhluk. Ya bariyah itu makhluk. Li'annahum araful haqqa, karena mereka mengetahui kebenaran, wa tarakuhu, dan meninggalkannya, wa khassiru dunya wal akhirah. Ya, mereka rugi di dunia dan di akhirat. Wa khassiru dunya wal akhirah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Li'annahum abadullah wa arafuhu, karena mereka beribadah kepada Allah dan mengenalnya. Wa fazu, dan mereka beruntung. Binaimi dunya wal akhirah, dengan kenikmatan dunia dan akhirat. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga Aden. Ay jannatu iqamatin. Yaitu adalah surga tempat tinggal, ya iqamah. Yang menjadi tempat tinggal mereka. La dhu'na fiha wala rahila wala talaba li ghayatin fawqaha. Ya, tidak ada kepergian di dalamnya, ya, dan tidak ada keberangkatan. Artinya mereka tetap ada di situ, tidak akan keluar dari surga itu. Ya, dan juga tidak meminta yang lebih dari apa? Talaba li ghayatin fawqaha. Ya, tidak meminta batas yang lebih tinggi darinya. Artinya surga yang diberikan itu sudah tinggi, kenikmatan yang tinggi. Mereka tidak akan lagi minta yang lebih lagi, karena itu sudah membuat mereka puas, membuat mereka ridho. Ya. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal dalamnya selamanya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho, ya, kepada mereka dan mereka ridho kepadanya. Faradiya anhum bima qamu bihi min maradihi. Ya, maka Allah ridho, ya, kepada mereka dengan apa yang telah mereka laksanakan dari hal-hal yang membuatnya ridho, ya. Gitu. Artinya mereka telah melaksanakan syariat-syariatnya, ya, yang membuat Allah ridho atas selama
mereka di dunia ya telah menegakkan syariat, melaksanakan syariat. Waradu anhu bima andalahum min anwa'il karamati wa jazilil matsubati. Nah, begitu juga mereka ridho, mereka puas dengan apa yang telah Allah sediakan bagi mereka dari berbagai macam kemuliaan dan banyaknya pahala-pahala. Ya, jadi Allah ridho kepada mereka orang beriman dan amal soleh dan mereka pun ridho. Ya. Zalika al-jazaul hasan, ya, balasan yang baik itu liman khosya robba, bagi orang yang takut kepada Tuhannya, ay liman khofallaha, yaitu bagi orang yang takut kepada Allah, fa'ahjama, ya an ma'asihi, dan jauhi maksiat-maksiat kepadanya, wa qamu bima aujaba alaihi, dan melaksanakan apa yang Allah wajibkan atas mereka. Ya, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh ya. Jadi sebaik-baik makhluk yang mendapatkan surga, yang mendapatkan keridhaan Allah sehingga kita merasa ridho. Ya, dan tentu di sini diberikan penekanan di akhir itu adalah adanya rasa takut kepada Allah. Nah, ini kunci ya, rasa takut ini adalah yang mendorong orang itu untuk bisa beriman dan beramal soleh. Kalau orang sudah tidak ada takut kepada Allah, begitu ya, bahkan menantang gitu, bahkan menantang tentang neraka itu ya, merasa senang ya kalau masuk neraka akan bersama teman-temannya misalnya. Tidak ada rasa takut-takutnya kepada Allah ya, begitu ya, mereka akan sangat mudah di dalam melakukan kejahatan-kejahatan, perbuatan dosa. Ya, itu melakukan kebohongan, berbuat tidak adil dan sebagainya. Bisa kita saksikan hari-hari ini karena sebabnya adalah mereka tidak ada lagi rasa takut kepada Allah. Ya. Mudah-mudahan kita tergolong kepada orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan belajar ilmu ya, mendalami ilmu-ilmu Islam ini kan tujuannya adalah juga untuk bisa melahirkan rasa takut. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman innama yakhsyallaha min ibadihil ulama ya. Hanyalah orang yang sangat takut kepada Allah itu dari hambanya adalah para ulama. Jadi semakin nambah ilmu, semakin nambah rasa takut kepada Allah. Ya, makanya para ulama ya, seperti yang sudah kita bahas di dalam kitab Tadhkiratus Sami, ketika kita belajar ilmu, maka kita harus mengevaluasi belajar ilmu kita itu, apakah pelajari satu ilmu membuat engkau itu lebih bertambah rasa takut kepada Allah ataukah tidak. Ya, kalau tidak menambah rasa takut kepada Allah, berarti itu tidak bermanfaat kamu belajar itu. Ya, karena ilmu yang bermanfaat adalah yang bisa melahirkan rasa takut kepada Allah, sehingga dengan rasa takut kepada Allah itu mendorong beriman dan beramal soleh. Karena iman dan amal soleh itu adalah buah dari ilmu itu sendiri, begitu. Ya. Baik, ikhwah sekalian ya, sampai di situ. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Dari pembacaan, dari pemahaman tadi, silakan kalau ada. Tajri min tahtial anhar. Itu tuh anu saja, majas apa Ustaz? Istiaroh. Oh ya, itu dalam ilmu balaghah mengalir sungai-sungai. Tajri min tahtial anhar. Sungai-sungai mengalir. Ya kan yang mengalir bukan sungainya, airnya kan begitu. Yang aja. Nah, ini dalam ilmu balaghah termasuk majaz. Ya, majaz mursal ya. Oh, mursal bukan. Ya, majaz mursal alaqahnya mahaliyah.
Alakonya mahaliyah. Iya. Ya itu maksudnya adalah disebutkan tempat, tetapi yang dimaksud adalah isinya. Ya, jadi disebutkan apa namanya sungai, tapi yang dimaksud sungai mengalir, maksudnya air mengalir di sungai itu. Bukan majas mursal ya, tapi majas akli ya. Bukan. Kalau Majas bukan istiar, akli alakonya makaniyah. makanya. Oh, Majas akli ya. itu. Gitu. Apa bedanya majas mursal dan majas akli? Akli teh anu saja, akal saja. Apa yang nggak bisa Ya kalau dengan nggak panca belajar indera nggak gitu. tahu, Pak. Anu, apa yang nggak bisa dengan panca indera saja. Kalau akli mah. Enggak, bukan. Iya. Jadi kalau majas mursal itu majasnya terletak pada lafadznya. Malah tepatnya ya. Pada lafadznya sendiri itu sudah majas, bukan Iya. sebenarnya. Ya, misalnya was'alil qaryata, tanyalah kampung itu ya. Kampung itu majas, maksudnya penduduk kampung. Ya. Nah, kalau akli itu bukan pada lafadznya. Oh, Tajrinya gitu. mengalir, ya, mengalir. Ya, sungainya ada ya, sungainya juga ada. Benar sungai sebenarnya gitu kan, secara makna lafadznya itu hakikat, bukan majas. Ya. Kalau majas mursal, lafadznya sendiri udah bukan sebenarnya. Ya, kalau majas akli dari segi lafadz dia sudah sebenarnya mengalir, mana mengalir sebenarnya. Sungai mana sungai sebenarnya. Tapi di mana letak majasnya, majas akli itu di dalam penyandarannya. Di dalam menyandarkan satu pekerjaan kepada yang bukan pelaku aslinya. Nah, itu namanya majas akli. Ya, ada yang Akli bukan menyandarkan kepada tempatnya makanya ya seperti ini. oh, makanya. Sungai mengalir, maksudnya air mengalir di sungai. Sungai itu tempatnya, berarti menyandarkan kepada tempatnya itu namanya makania. Menyandarkan kepada waktunya wal makrul laili wan nahar. Gitu ya. Tipu daya siang dan malam. Jadi siang dan malam melakukan tipu daya. Itu kan berarti menyandarkan pekerjaan kepada waktunya. Apa namanya siang malam melakukan tipu daya itu maksudnya adalah orang-orang musyrik melakukan tipu daya pada waktu siang dan malam. Itu zamaniyah alakohnya. Begitu ya. Nanti Iya, ya. kalau ada kesempatan kita bahas balaghahnya. Iya, itu. Nuhun, Ustaz. Ya, kalau tidak lagi kita cukupkan ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk terus mendalami ilmu-ilmu syar'i ya dari tafsir dan sebagainya. Juga sebetulnya ini untuk melatih tadi di dalam membaca Arab Gundo, dan memang tentu diharapkan sambil belajar nahwu sorobnya ya, khususnya memang yang ada peserta yang sudah ikut dalam program pembelajaran nahwu sorob bersama saya ya dari buku metode teori kunci dan juga praktek ya baca kitab. Nah, ini untuk lebih melancarkan lagi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, Ustaz.